cari krayonnya anak. Nah ya. Kalau ada pengantin, ibu-ibu silakan make up, tapi jangan berlebih. Jangan gara make up dan jilbab. Ibu tidak sholat padahal sudah 5 tahun majelis taklim. Auzubillah min dzalik. Tidak ada gunanya. Maka tunaikan sholat dengan sebaik-baiknya. Ibu akan dirindukan oleh surga. Saya sudah sholat Ustaz. Kenapa hidup saya masih susah? Berarti sholatnya belum sempurna. Ada yang di sini sakit ibu? Asam urat, gula. Kecil buat Allah sembuhkan itu. Kecil. Apa susahnya Allah sembuhkan penyakit itu? Kecil. Cuma kadang-kala ketika kita sakit kita lupa Allah. Kita lebih senang ke dokter. Emang dokter yang sembuhkan penyakit? Ya. Mohon maaf kalau ada dokter di sini. Sampai detik ini saya belum pernah ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya penyakit ke dokter, saya juga yang kasih tahu penyakitku. Iya toh. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam Ustaz. Masih sini Ustaz. Kenapa Ustaz? Mencret-mencret dok. Mules terus perutku dok. Kenapa bisa? Dalam hatiku ya urusanmu dong. Kan kau dokter. Masa saya kau tanya? Yang hebat kalau baru muncul, Ustaz pasti mencret. Kan tidak. Allah tanpa diberitahukan, tanpa curhat, Allah tahu apa penyakitnya ibu. Maka datang sholat. Sudah itu sholat, baru ke dokter. Ayo perbaiki sholat ibu. Tidak ada susahnya Allah kasih dunia. Ustaz, saya sudah 30 tahun rantau ke Jogja. Tidak bisa beli rumah Ustaz. Masih ngontrak-ngontrak. Tidak usah cari capapnya. Periksa sholatnya. Saya sholat Ustaz. Kok begitu hidupku? Berarti belum ikhlas. Mana buktinya belum ikhlas? Suka nunda-nunda sholat. Asar sholatnya dekat duhur. Duhur sholatnya dekat asar. Berarti ibu perhatikan dah. Coba. Sholat maghribnya itu juga wudunya asar, itu juga maghrib, itu juga isya, karena berdekatan. Itu tidak ikhlas. Sholat Ustaz, betul ibu sholat, tapi pakaiannya itu juga dipakai masak, itu juga dipakai bertetangga, itu juga dipakai ke pasar, itu juga dipakai tidurnya ngiler lagi. Pas dibangun suaminya. Dipakai lagi sholat najis. Pantas 30 tahun sholatnya tidak bisa memperbaiki hidupnya. Kenapa? Sholatnya tidak sesuai yang diajarkan Nabi. Saya sholat Ustaz, betul ibu sholat, tapi tidak semangat. Allah. Iya kena. Ada juga yang sholat seperti itu. Ada yang sholat gitu. Allahu Akbar. Sholat kayak ditiup angin. Ayo. Ada juga yang sholat semangat. Yang ketawa karena ibu membayangkan diri sendiri. Ada juga yang sholat cari duit. Allahu Akbar. Iya kena budu. Duitnya tadi 100. Beli sayur 50.000. Beli pulsa 20.000. Allahu Akbar. Mana yang 30 ya? Allah. Selamat. Oh di bawah sadel lah. Sepanjang sholat cari duit. Apalagi ibu sholat sambil masak. Canggih betul ini. Allahu Akbar. Tiba-tiba bau hangus. Allahu Akbar. Pantas 30 tahun sholat. Maka majelis taklim yang baik, majelis taklim yang faedah, majelis taklim yang manfaat, ada perubahan setelah dia ikut majelis taklim. Mungkin sebelum majelis taklim seperti itu sholatnya, pulang majelis taklim tidak seperti itu lagi. Ada perubahan. Ya.
Karena juga itu majelis taklim saya lihat lomba baju seragam. Malah ada yang curhat sama saya, Ustadz bubar saya majelis taklim Ustadz. Kenapa? Belum lunas seragam kita, ada lagi yang baru. Itu. Padahal yang mau beli pengat seragam ini ya pengurusnya hanya 5 orang aja, ya, yang kaya-kaya. Ini aja berdiskusi 5 orang. Ini jelek mulai kabur, ini ada nih yang baru, ganti lagi. Orang belum lunas diganti lagi. Majelis taklim yang baik bukan yang banyak seragamnya, tapi yang tambah ilmunya, tambah akhlaknya. Itu yang baik. Ya, perbaiki sholat. Bu ya, bu. Sholatullah ala toha. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Biasanya kalau saya ceramah ada air di samping saya. Cari-cari ini dilupa ini panitia. Satu ya. Nanti bu, sholat. Maka ibu, halo ibu, ibu ndak usah cemas kalau anaknya ndak tahu bahasa Inggris. Ibu ndak usah cemas kalau anaknya ndak tahu bahasa Korea. Ibu ndak usah cemas kalau anaknya ndak punya kerja, pengangguran. Ndak usah cemas. Yang ibu cemaskan kalau anaknya sudah mau dilamar masih tidak sholat. Itu yang ibu perlu cemaskan. Ya? Kan ibu-ibu sekarang hebat betul anaknya Ustaz. Kenapa? Tuh masih SD sudah pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang begitu. Tidak percaya? Ibu ke Inggris. Demi Allah bu, anak-anak di sana baru belajar bicara pakai bahasa Inggris. Apa yang hebat? Banyak yang begitu. Yang hebat anaknya ibu, sampean punya anak, panjenengan punya anak, pergi majelis taklim, pergi ke pasar, anaknya yang masih SMA nelpon ibunya, matur nuwun bu, ini sudah duhur, bu sudah sholat enggak? Ibu sudah kaya itu. Asar lagi nelpon lagi anaknya, mak, lagi di mana mak? Masih di tempat kajian nak, masih di tempat arisan. Mak, ini sudah asar, jangan sampai ibu sibuk ngurus arisan lupa sholat. Itu anakmu yang kaya. Pernah di SMS begitu anaknya bu? Pernah? Paling di SMS, mak kirimi pulsa. Maka ibu dari kecil anak-anak diperkenalkan sholat, ya. Mau dirindukan surga, syarat pertama aqimis shalah, dirikan sholat. Tidak cukup yang 5 waktu, tambah sunnah. Sunnah apa Ustaz? Yang sederhana. 1, sholat sunnah duha. Ibu-ibu, ada ndak di sini yang punya tanah 1 juta hektar? Anda usah 1 juta. 100 hektar ada di sini bu? Ada? Nggak ada. Tapi ibu mau ndak punya harta lebih dari 100 hektar? Lebih dari 1 provinsi. Mau? Itulah sholat sunat fajar. 2 rakaat sebelum ibu sholat subuh. Itu nanti ketika ditimbang kata Nabi, yang 2 rakaat ini lebih berat 2 rakaat ketimbang dunia dan isinya. Tuh sholat duha, sholat fajar. 2 rakaat. 2 rakaat saja bu. 2. Coba. Sudah pagi-pagi, anak sudah pergi sekolah, suami sudah pada bekerja, pekerjaan rumah sudah tuntas, jam 8, jam 9, yuk sholat duha. Sholat duha. Bagaimana caranya? Sama sholat sunnah biasa, bedanya niat. Ini yang biasa ibu-ibu tanyakan, Ustaz apa niatnya? Bu, niat itu bukan bahasa mulut, niat itu bukan bahasa lisan, niat itu di sini. Usolli itu hanya ulama Melayu yang ngajarkan. Mau pakai boleh, tidak mau pakai sah. Coba lihat orang Arab kalau ibu pergi umroh. Coba lihat umumnya orang Arab. Jalan, berdiri langsung Allahu Akbar. Iya toh? Kalau kita kan lama dulu ibu. Loading.
Duduk. Saya tanya, kenapa tidak jadi sholat Ibu? Saya lupa salinya. Boleh tidak ucapkan. Mau ucapkan silakan. Sholli sunnatal duha raka'ataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah duha 2 rakaat. Sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nggak hafal juga itu Ustaz. Ambil jalan pintas, berdiri tegak, menghadap ke kiblat, baru Ibu bilang begini, Tuhan, sholat sunnah duha ya, Allahu Akbar. Boleh, benar boleh Bu. 2 rakaat berikutnya ulang lagi, Tuhan, masih seperti yang tadi, Allahu Akbar. Boleh, benar. Daripada Ibu nunggu bahasa Arabnya, nggak hafal, Ibu nggak sholat. Itu sholat duha. Hei, Bu. Suami pergi cari nafkah. Anak sudah pergi sekolah. Ibu sholat duha 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Boleh 2 rakaat. Bagus 4 rakaat. Lebih utama lagi 6 rakaat. Lebih mulia lagi 8 rakaat. Boleh 2. Boleh kalau Ibu sibuk 2 aja boleh. Bacaannya sama sholat sunnah yang lain. Nggak hafal banyak ayat-ayat Ustaz. Sudah yang Ibu hafal aja. Kul ya sudah kul aja. Rakaat pertama kul huwallah, rakaat kedua kul huwallah lagi. Tidak apa-apa. Bahkan boleh begini Bu. Allahu waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Boleh. Rakaat kedua Allahu amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Boleh. Benar boleh. Jelas. Selesai sholat duha, Ibu duduk menghadap kepada Allah, mengadu kepada Allah, ya Allah yang Maha Kaya. Tiadalah datang rezeki tanpa pertolongan dan bantuan. Engkau yang mengatur rezeki suami saya. Suami saya datang pergi menjemput rezeki ya Allah. Jika rezeki suami saya masih di atas langit, turunkan ya Allah. Jika masih dalam tanah, munculkan ya Allah. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang lebih penting ya Allah, berkahkan. Doa tidak harus bahasa Arab. Banyak orang selesai sholat baca doa, tapi dia tidak tahu apa jadinya doa. Doa itu tidak harus bahasa Arab. Nih rezeki saya, belum sholat duha ini sudah keluar, langsung 2, ada pula rotinya. Masya Allah ya. Coba Ibu. Doa, dengar Bu. Doa tidak harus bahasa Arab. Itu kalau bahasa Bugisnya mapaletu. Bahasa gaulnya curhat. Silakan Ibu curhat. Bahasa hati, bukan bahasa Arab. Ibu bahasa Arab belum lagi salah ucap. Tidak ngerti apa yang Ibu baca. Malaikat bingung. Apa maksudnya ini Ibu ini? Apa maksudnya ini Bu? Mau minta rezeki ternyata doanya apa? Minta anak. Bingung kan malaikat. Jadi boleh Bu, ya Allah, bukakan pintu rezekiku ya Allah. Mudahkan suamiku memperoleh rezekinya ya Allah. Sudah itu SMS suami. Bang, jangan menghalalkan segala cara. Baru aja aku doakan abangku selamat dalam mencari nafkah. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Senang itu. Saya Ibu, itu istri saya. Kalau dia SMS begitu, saya kasih lihat semua temanku. Istriku ini SMS-nya. SMS begitu suaminya Bu. Jangan galau Bang, jangan putus asa Bang. Rezeki Allah yang tentukan. Selama Abang berusaha, rezeki itu ada. Pun kalau terbatas, percayalah saya tetap setia mendampingimu. Pernah SMS begitu suaminya? Paling SMS-nya Bang, jangan lupa singgah beli gas ya. Yuk, sholat duha. Saya banyak dosa Ustaz. Saya perempuan hijrah. Dulu banyak betul maksiat saya lakukan Ustaz. Masa muda saya suka gaul. Masa muda saya selalu ke tempat hiburan malam. Masa muda saya selalu maksiat. Allah jelaskan, wala tai'asu mir rauhillah. Bu, jangan putus asa. Ibu jangan putus asa. Besar dosamu tapi ampunanku jauh lebih besar. Gimana caranya? Yuk sambut dengan sholat sunnah taubah.